Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi addabana bimadrasati Ramadan allati undatu maddiha as-siyam tuhratan lana min adh-dhunubi wal atham wa sihhatan lil 'uquli wal ajsam. فنحمده تعالى على كرمه ونعمه ونسأله أن يوافقنا لتمام شكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala auladihi wa azwajihi wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul a'izza wal kurama, jamaah salat Aisyah, tarawih dan witir Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimahullah. Alhamdulillah, sampai maghrib tadi kita telah diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan 10 hari dari didikan Allah pada bulan Ramadan ini, yang tentunya tanpa pertolongan dari Allah semua itu tidak akan terwujud. Oleh karena itu, seyogianya kita selalu mengaturkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, penghormatan dan kesempurnaan salam semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidi waladi bani Adam, yakni Sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut setia beliau ila akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bukti cinta Allah kepada kita. Bagaimana tidak? Kita sering mendengarkan betapa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala ibadah kita, pahala puasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan pahala. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan kasihnya, dengan cintanya juga mempersempit gerakan musuh kita yang selalu mengintai kita dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, di seluruh nafas kehidupan kita, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasufidati syayati. Syaitan di bulan Ramadan ini dipersempit ruang geraknya. Dan kemudian di bulan Ramadan ini Allah juga melimpahkan rahmatnya, sehingga di bulan Ramadan ini seolah-olah kita itu selalu diliputi dengan rasa bahagia. Kita berjalan melihat orang-orang hilir mudik untuk beribadah, orang-orang mempersiapkan untuk tarawih, orang-orang mempersiapkan untuk tadarus, di jalan-jalan orang-orang mempersiapkan takjil.
rasa bahagia kita di situ tercurah. Sehingga di bulan Ramadan ini seolah-olah kita tidak eman-eman lagi untuk apa? Untuk bersedekah. Betapa kita lihat banyak saudara-saudara kita yang berusaha berlomba-lomba untuk membagikan takjil. Inilah keberkahan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Kemudian rasa kasih Allah, rahmat Allah yang dicurahkan kita selama bulan Ramadan ini, Allah juga menggembleng kita, mendidik kita dengan berbagai macam didikan. Sehingga apa? Sehingga di bulan Ramadan ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita tidak eman-eman lagi untuk sedekah. Bahkan kita berlomba-lomba untuk nanti kita memberikan takjil di masjid mana ya, kita memberikan hidangan di masjid mana ya. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Siapapun yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mencontohkan, ya, bagaimana beliau itu di bulan Ramadan itu menjadi ajwadun nas shadaqatan, manusia yang paling dermawan. Padahal kesaksian para sahabat dalam kesaksian mereka itu menjelaskan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Beliau itu pernah hanya mempunyai sesuap nasi saja hendak beliau makan, datang orang untuk meminta, maka kemudian beliau tidak jadi memakan sesuap nasi itu, tapi kemudian dikasihkan kepada orang itu. Betapa kita mendengarkan cerita yang sebenarnya menyentuh hati, dramatis, tapi kadang juga ada sedikit kelucuannya di situ. Bagaimana kucing-kucingan antara Rasulullah dengan para ashabus suffah, Abu Hurairah dan lain-lain, dalam berusaha untuk memberi dan diberi. Itu kedermawanan Rasulullah, dan beliau menjadi paling dermawan itu di bulan Ramadan. Kemudian goal dari bulan dari didikan Allah di bulan Ramadan ini, dari puasa ini, sebagaimana kita ketahui di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita sering mendengar apa yang disebut dengan takwa. Banyak penjelasan bahwa at-taqwa adalah al-imtithal bil awamir wal wajtinab bin nawahi, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara gamblang goal dari ketakwaan yang dimaksud di dalam puasa ini, itu di dalam surah Al-Baqarah juga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran pasti kita akan mendapatkan ada ain dan ain, itu adalah makro. Dari satu ain ke ain yang lain itu disebut satu makro. Mengapa di Al-Quran ada makro? Di sini Al-Jazairi menyebutkan bahwa makro itu dibuat itu karena untuk apa? Munasabul ayat, untuk keselarasan ayat, untuk keharmonisan ayat. Jadi ayat yang banyak sekali itu ada satu tema-tema yang selaras sendiri, dan itu ditaruh dalam satu makro. Ma'asyiral hadirin, kalau kita lihat perintah Allah tentang puasa, itu makro dimulai dari
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan akhir dari makroknya itu ayat 188. Berbunyi apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta manusia, harta saudaramu dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukami, dan jangan sampai kalian menyuap hakim. Untuk apa? Untuk litakulu fariqan min amwalin nas, untuk memakan secuil saja harta manusia, bil ithmi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian semua mengetahui. Jadi goal dari takwa di puasa itu adalah tentang harta. Kalian jangan memakan harta orang sembarangan. Kalau kalian tahu itu adalah untuk pajak, itu adalah untuk sodakoh mal, zakat mal, jangan kalian tidak mengeluarkan sodakoh, keluarkan sodakohnya. Jangan kalian merampas harta orang lain, jangan kalian mengkorupsi harta negara, di mana hasil korupsi itu apabila digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan bisa berlangsung sampai 7 turunan. Jangan kalian memakan harta manusia dengan batil, dan jangan kalian menyuap hakim. Jadi puncak dari ketakwaan itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan kita tidak memakan harta secara batil. Karena punjer pokok dari kesalahan biasanya adalah tentang harta. Dari sini puasa memberikan energi positif kepada kita. Seandainya itu terjadi, maka Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.